Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat belajar. Nah, kembali lagi di mata pelajaran perencanaan bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi penentuan permodalan usaha. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ialah melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan modal usaha dan menentukan perolehan modal usaha. Yang pertama, kita akan membahas pengertian modal. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada dua definisi modal. Yang pertama, modal adalah uang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Yang kedua, modal adalah barang yang digunakan sebagai dasar untuk bekerja. Dari kedua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa modal tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga bisa berbentuk barang. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya modal bagi suatu perusahaan. Modal atau dana sangat penting bagi perusahaan karena merupakan unsur utama dalam sistem keuangan perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional, di mana perusahaan harus mempunyai sejumlah dana seperti yang dikemukakan oleh Bambang Rianto, yang antara lain digunakan untuk yang pertama, meningkatkan jumlah aktiva perusahaan. Aktiva ini merupakan kekayaan perusahaan ya. Yang kedua, penurunan jumlah perusahaan. Yang ketiga, kompensasi kerugian. Yang keempat, pembayaran dividen tunai. Yang kelima, pembelian kembali saham-saham perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat modal. Yang pertama, mempermudah pendirian perusahaan baru. Salah satu kesulitan pendirian usaha baru adalah adanya kesulitan memperoleh modal. Dengan adanya modal ventura, kendala dapat dihilangkan. Yang kedua, membantu perkembangan perusahaan. Perusahaan yang sedang mengadakan ekspansi membutuhkan dana yang besar, dan dana ini tak selalu tersedia secara cukup. Modal ventura dapat mengatasi kesulitan ini dengan keikutsertaannya dalam permodalan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan investasi. Dalam sebuah ekonomi yang sedang berkembang, sangat dibutuhkan investasi. Dengan adanya pendirian usaha baru yang dipermudah oleh modal ventura, tingkat investasi akan meningkat. Yang keempat, memperlancar alih teknologi. Teknologi yang dimiliki perusahaan belum tentu teknologi yang terbaik. Sementara untuk memperoleh teknologi yang terbaik, dibutuhkan dana yang cukup besar. Modal ventura berfungsi membantu mendapatkan teknologi tersebut dengan memberikan suntikan dana bagi perusahaan tersebut. Nah, dari tadi ada kata-kata modal ventura, ada yang udah tahu belum artinya apa? Kalau belum tahu, modal ventura adalah salah satu jenis investasi yang pendanaannya berbentuk penyertaan modal pada sebuah perusahaan swasta dalam kurun waktu tertentu. Wujud investasi dari jenis pendanaan ini adalah uang tunai yang diberikan pada pihak perusahaan, lalu mereka akan memberikan sekumpulan saham pada individu ataupun lembaga yang memberikan pendanaan. Resiko yang dihasilkan termasuk tinggi, namun mempunyai timbal balik atau return yang juga tinggi. Modal ventura ini umumnya berasal dari pihak investor yang sudah mapan, baik ataupun institusi keuangan yang melakukan penghimpunan dana dari beberapa pihak dengan tujuan untuk berinvestasi. Nah, contoh institusi keuangannya diantaranya yaitu ada asuransi, ada dana pensiun atau reksadana, ada bank investasi, dan institusi keuangan yang lainnya. Biasanya, pernyataan modal ini dalamnya akan diberikan pada perusahaan rintisan atau perusahaan startup. Jadi modal ventura intinya kita memberikan modal kepada perusahaan baru, kepada startup. Nanti para startup ini memberikan timbal balik ke kita berupa saham. Jadi kita memiliki kepemilikan di perusahaan tersebut. Nanti kita juga bisa mendapatkan return atau keuntungan dari
permodalan ke perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis modal. Dalam buku Dasar-Dasar Kewirausahaan karya Chomsky, Ganda, dan kawan-kawan, dijelaskan beberapa jenis modal, yaitu ada modal aktif dan modal pasif. Modal aktif adalah aktiva suatu perusahaan yang terdiri atas aktiva lancar dan aktiva tetap. Contoh modal aktif adalah tanah, gedung, mesin, kas, persediaan, piutang, goodwill, hak paten, dan sebagainya. Selanjutnya ada modal pasif. Modal pasif adalah modal yang didapat dari hasil meminjam untuk jangka pendek ataupun untuk jangka panjang. Modal pasif terbagi ke dalam dua kelompok yaitu modal asing dan modal sendiri. Contoh modal pasif adalah modal saham, utang wesel, dan yang lainnya. Selanjutnya jenis modal berdasarkan sumber modal. Ada modal internal dan modal eksternal. Sumber modal internal adalah modal yang diperoleh dari internal suatu perusahaan. Biasanya diperoleh dari hasil penjualan. Modal jenis ini sulit digunakan untuk mengembangkan produksi karena sifatnya yang terbatas dan sulit mengalami peningkatan signifikan. Nah, modal internal ini diperoleh dari internal suatu perusahaan, misalnya uang pribadi milik yang punya perusahaan. Namun kelebihan dari modal internal adalah kita tidak bergantung kepada orang lain karena modal milik kita sendiri. Selanjutnya ada modal eksternal. Sumber modal eksternal adalah modal yang diperoleh dari luar perusahaan. Modal eksternal biasanya digunakan untuk mengembangkan produksi karena sifatnya tidak terbatas. Modal eksternal biasanya berasal dari pinjaman bank, koperasi, atau sumber modal lainnya. Modal eksternal juga bisa diperoleh dari investor yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan. Selanjutnya ada jenis modal berdasarkan fungsi, yaitu ada modal perseorangan dan modal sosial. Modal perseorangan merupakan modal yang berasal dari seseorang yang berfungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan memberikan laba kepada pemiliknya. Contohnya deposito, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada modal sosial. Modal sosial merupakan modal yang dimiliki oleh masyarakat, di mana modal tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat secara umum dalam melakukan kegiatan produksi. Contohnya jalan raya, pasar, pelabuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis modal berdasarkan wujud, yaitu modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret merupakan modal yang dapat dilihat secara kasat mata atau berwujud. Contoh modal konkret adalah bahan baku, mesin, tanah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada modal abstrak. Modal abstrak merupakan modal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata atau tidak berwujud. Contoh modal abstrak adalah skill, tenaga kerja, keterampilan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis modal berdasarkan sifatnya, yaitu ada modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang bisa dipergunakan berkali-kali dalam proses produksi. Contohnya adalah mesin, kendaraan, dan gedung. Yang kedua ada modal lancar. Modal lancar adalah modal yang habis sekali pakai dalam proses produksi. Contohnya adalah bahan baku, kertas, bahan bakar mesin, dan yang lainnya. Sekian penjelasan materi pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung ke grup WhatsApp ya, atau jika ada yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan. Dan jangan lupa diisi absennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.